Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Nah, materi kali ini adalah latihan membaca kalimat dalam bahasa Arab yang tidak memiliki harokat. Kita lihat di sini judulnya At-tilmidhu kaslan. Jadi ini kita berikan harokat sekarang. At-tilmidhu al-kaslan. Jadi bisa kita baca at-tilmidul kaslan. Nah, kaslan. Oke, kenapa diberikan harokat dhammah? Karena ini merupakan kata benda atau isim yang berada di awal, tidak diawali oleh apapun, maka dia harus rofa. Dan tanda rofanya di sini adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena ini merupakan isim mufrad. Sedangkan kata al-kaslanu ini merupakan sifat dari at-tilmidhu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini na'tun, kemudian at-tilmidhu ini kedudukannya sebagai man'ut yang disifati. Selain awalnya dia adalah sebagai isim yang berada di awal kalimat, bisa dikatakan sebagai khobar karena sebetulnya mubtada'nya itu tersembunyi, yaitu hadza tilmidhu al-kaslan. Baik, kita lihat selanjutnya di sini kana. Ini merupakan isim, ini merupakan fiilnya fiil madi. Tapi khusus untuk kana, dia memiliki amalan, di mana amalan kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi dia merofakan isim dan menasabkan khobar. Jadi kita akan mencari isim kana dan khobarnya. Maka isim kananya adalah Umar. Maaf, bukan Umar, Ammar ini. Kita hapus. Oke. Ini Ammar. Nah, kata Ammar ini harus diberikan harokat dhammah. Kenapa? Karena ini isim kana. Di mana salah satu tanda isim kana adalah dia harus rofa, dan rofanya boleh dengan dhammah. Jadi kana Ammaru tilmi. Di sini kita baca tilmizan. Nah, kata tilmizan di sini adalah khobarnya. Jadi ini isim kana. Kemudian ini khobarnya. Khobarnya khobar kana. Oke. Selanjutnya kata kaslan, ini kaslana na'at atas tilmizan. Nah, untuk kaslan dia diberikan fathahtain karena ini merupakan salah satu pengecualian ketika kata kaslan ini menjadi na'at. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian yakrohu. Nah, ini fiil mudhari. Kemudian yakrohu ini fa'ilnya adalah huwa. Huwanya kembali kepada Ammar. Nah, namun dia tersembunyi pada kata yakrohu. Jadi awalnya kariha untuk fiil mudhari'nya kariha menjadi yakrohu. Nah, ini domirnya adalah huwa. Ini pun sama huwa. Artinya benci. Yakrohu darsa. Nah, sehingga kata ad-darsa di sini adalah fathah atau nasab karena kedudukannya sebagai maf'ulun bi atau objek. Nah, seperti ini. Jadi maf'ulun bi itu harus nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena ini merupakan isim mufrad atau bermakna tunggal. Kemudian kata wal amala ini merupakan atof dari kata ad-darsa. Jadi sama-sama ad-darsa wal amala. Kalau kata ad-darsanya kasroh, maka wal amal juga menjadi kasroh. Kemudian wala ini tidak ada masalah. Wala yuhibbu ini fi'il mudhari. Ini pun sama, domirnya adalah huwa. Kembali kepada Ammar. Wala yuhibbu al-dhahab. Nah, kata al-dhahab ini menjadi fathah karena kedudukannya sebagai objek. Seperti ini. Kemudian ilal madrasah. Nah, kita berikan harokat kasroh karena ini diawali oleh harfu jar. Dan ini merupakan isim mufrad. Jadi ilal madrasati. Wafis sobah. Nah, sama wafis sobahi karena ini diawali oleh harfu jar. Ini harfu jarnya ada fi.
Jadi setiap isim yang bermakna tunggal diawali oleh harfu jar umumnya adalah dengan kasroh. Kemudian yakhruju ini kembali huwanya, domir huwa kepada amar. Yakhruju minal bait. Nah, minal bait kita baca minal baiti karena ini diawali harfu jar yaitu min. Jadi setiap kata yang diawali harfu jar harus majrur. Dan salah satu tanda majrurnya adalah dengan kasroh. Liyadhaba. Nah, kenapa ini liyadhaba? Karena ini ada lam. Nah, lam di sini fungsinya adalah menasabkan. Jadi liyadhaba. Kemudian ilal madrasah sama madrasati. Faida sebentar, untuk liyadhaba di sini domirnya atau pelakunya adalah huwa dan kembali kepada amar. Faida ini tidak ada masalah. Faida wasola. Wasola ini fi'il madi dan domirnya huwa. Huwa kembali kepada amar. Wasola ilaiha tarokaha. Nah, taroka ini juga fi'il madi. Fa'ilnya adalah huwa kembali kepada amar. Tarokaha. Hak di sini ini merupakan domir dan di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Nah, hak di sini kembali kepada kata al-madrasah. Kemudian wa dhahaba ini domirnya huwa, yaitu huwa ini kembali kepada amar dan merupakan fi'il madi. Ila al-haqli. Nah, haqli di sini harus kasroh karena diawali harfu jar. Liyal'aba sama ini dengan fathah seperti liyadhaba. Hunak. Kemudian lam yajid. Nah, kita berikan harokat sukun karena ini merupakan fi'il mudhari yang mazum. Kenapa mazum? Karena diawali oleh harfu jazm. Harfu jazmnya adalah lam. Lam yajid ammar. Ini ammarnya ammaru. Jadi ammarun di sini adalah fa'il, sedangkan fi'ilnya yajid. Lam yajid ammarun bil haqli. Ini sama dengan kasroh ahadan. Nah, kata ahadan di sini dia fathah tain atau nasab. Kenapa? Karena ini kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ulun bih. Dari mana? Dari ini merupakan subjek kata kerja, kemudian predikat, ini objek atau maf'ulun bih. Liyal'aba ma'ahu. Di sini kembali kepada amar. Kemudian ini harusnya fa. Faqabala ini fi'il madi, domirnya atau pelakunya adalah huwa. Faqabala kalban, maksudnya maka Amar bertemu dengan kalban, anjing. Waqala dan dia berkata, ini domirnya huwa juga. Waqala lahu, maksudnya berkata kepada kalban, ayyuhal kalban, ayyuhal kalba, ayyuhan nas, berarti ayyuhal kalbu. Kalbu di sini munada. Kemudian ta'al ini merupakan fi'il amr. Jadi ini fi'il yang menunjukkan perintah. Ta'al, kemari. Nal'ab. Nal'ab di sini fi'il mudhari. Nal'ab ma'an. Mari kita bermain sama-sama. Ma'an di sini adalah hal. Jadi halun, keadaan bersama-sama. Faqala kalba. Faqalal kalbu. Kenapa? Karena yang berkata itu adalah kalbu. Jadi kalbu di sini atau anjing di sini kedudukannya sebagai fa'il. Faqala kalbu, berkata seekor anjing itu, laisa indi waktun. Nah, laisa di sini kenapa kata waktun ini diberikan harokat domah? Jadi alasannya karena laisa di sini ini memiliki fungsi. Fungsinya seperti inna, di mana fungsi inna atau laisa adalah tansibul isma. Tansibul isma berarti menasabkan, nasabnya isim. Tansibul isma wa tarfa'u berarti rofa, wa tarfa'ul khobar. Jadi fungsinya laisa sama dengan inna. Jadi
dia menasabkan isim, berarti kita cari dulu isim laisa dan mengkhabarkan dan merofakan khobar. Sekali lagi, menasabkan isim, merofakan khobar. Berarti kita cari dahulu isim lalu khobar. Nah, isimnya adalah pada kata laisa di sini sebutnya ada huwa. Huwa di sini kembali kepada al-kalba. Laisa indi waktun, sehingga waktun di sini adalah khobar inna. Maka dia diberikan harokat dhammah karena dia khobar inna dan ini merupakan isim mufrad lil la'ib. Ini berikan harokat kasroh. Kemudian innal ghanama, al ghanama di sini merupakan isim inna, maka dia nasab. Jadi alasannya nasab karena isim inna. Seperti isim laisa. Kemudian yang tadhiruni nih di sini ini kembali kepada al-kalba dan kedudukannya sebagai maf'ul. Jadi dia menempati tempat maf'ulun bih. Kemudian kata yang tadhiru ini fi'il mudhari', domirnya adalah huwa. Huwa-nya kembali kepada kata al-ghanam. Minadh-dhi'bi ini kita berikan harokat kasroh. Wal lusus. Nah, kata al-lusus pun kita berikan harokat kasroh karena diawali oleh harfu jar dan kata al-lusus ini adfun ala adh-dhi'bi. Oke? Gampang kan? Baik, kita coba terjemahkan. Kita baca at-tilmidhu al-kaslanu. Artinya siswa yang rajin. Kemudian kana Ammar tilmidan kaslan. Jadi Ammar adalah siswa yang bukan rajin ya, kaslan itu malas. Oke. Kita hapus dulu. At-tilmidhu al-kaslanu, siswa yang malas. Kana Ammarun tilmidan kaslan. Jadi Ammar siswa yang malas. Kemudian yakrahud darsa wal amal. Dia benci pelajaran dan bekerja. Wah, benar-benar malas ini. Wala yuhibbudz dhahab, dan dia tidak suka pergi ilal madrasah, ke sekolah. Wa fis sabah, dan di pagi hari yakhruju minal bait, dia keluar rumah, liyadhhaba, untuk pergi ilal madrasah, ke sekolah. Fa idza wasala ilaiha, maka ketika dia sampai di sekolah, tarokaha, dia meninggalkannya, wa dhahaba, dan dia pergi ilal haqq. Haqq di sini ke seperti apa ya, lapangan. Liyal'aba hunaka, untuk bermain di sana. Jadi al-haqq di sini adalah tanah yang lapang. Jadi anggaplah seperti lapangan. Lam yajid Umarun, Umar tidak menemukan bil haqli, di tanah yang lapang tersebut, ahadan, seorang pun. Jadi lam yajid Umarun bil haqli ahadan. Umar tidak menemukan siapapun di lapangan. Diyal'aba ma'ahu, untuk bermain bersamanya. Faqabala kalban, maka dia bertemu seekor anjing. Wa qala lahu, dan dia berkata kepadanya, ayyuhal kalb, wahai anjing, ta'al, kemari, nal'abu ma'an, mari bermain bersama. Faqala al-kalbu, maka berkata anjing tersebut, laisa indi waqtun, aku tak punya waktu, kata anjing tersebut, lil'aib, untuk bermain. Annal ghanama, sesungguhnya kambing atau domba, yang tadhiruni, dia menungguku, minadh-dhi'bi, dari serigala, wal lusus, dan dari pencuri. Baik, itu terjemahannya. Ini masih ada lanjutannya, paragrafnya. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.